Selamat datang ke Jessica Jirin Channel. Kali ini saya akan membahas tentang petua orang tua zaman dulu-dulu dan logiknya. Petua orang dulu-dulu ini sama arti dengan pantang larang lah, pantang larang orang dulu-dulu. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa tekan like, komen, share, dan subscribe. Sebenarnya pantang larang itu merupakan salah satu kaidah untuk memberi nasihat oleh nenek moyang kita. Ya, walaupun kadang tuh ada sedikit pantang larang yang kedengarannya agak pelik ataupun sedikit kasar, namun pantang larang ini direka semata-mata untuk memberi nasihat, terutamanya untuk anak-anak muda. Masa saya kecil-kecil dulu lah, selalu juga mama marah sebab ada beberapa perkara tuh yang dikatakan saya nih sudah melanggar pantang larang nenek moyang lah. Oke, jadi kali ini teman-teman saya akan membahas beberapa pantang larang dan logiknya mengapa pantang larang itu direka semata-mata. Oke, pantang larang yang pertama yang saya ingat dulu lah kan, jangan potong kuku malam-malam, nanti umur pendek. Oke, nah teman-teman, pantang larang nih bukan sekali dua kali mama saya tegur lah, tapi sudah banyak kali. Sebab apa? Saya pun tidak tahu juga lah kenapa masa kecil-kecil dulu kan minat pula saya potong kuku tuh waktu malam. Saya pun heran juga. Itulah selalu juga mama saya tegur. Nah, teman-teman, nama panggilan saya dulu Adi. Jadi mak saya tegur lah, dia tegur macam nih, Adi, kalau potong kuku tuh jangan potong kuku malam-malam. Jadi saya pun heran lah, kenapa pula potong kuku malam-malam, tidak boleh kan? Jadi terlintaslah di pikiran saya untuk tanya balik, kenapa pula mana boleh potong kuku malam-malam? Jadi mama saya pun jawablah macam nih, dia kata orang tua dulu cakap kalau potong kuku tidak boleh pada waktu malam sebab nanti umur pendek ataupun cepat meninggal dunia. Sebenarnya pantang larang nih mungkin dia ya terdengar agak sedikit merapu sebab kita tahu kan ajal dan maut itu kan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi walau bagaimanapun ada logiknya juga sebab kan dahulu saya kecil-kecil lah kan, kami tinggal di Camp Luasung Forest Center, di Camp LFC. Masa itu kalau saya tidak silap, bukan tidak silap, memang pada masa itu bakalan elektrik dia kurang stabil. Kadang tuh kami hanya menggunakan pelita ataupun lampu diesel ataupun menggunakan lilin sahaja. Nah, pelita atau lampu diesel tuh kan, terus saya teringat bahwa zaman dulu-dulu kalau kami guna tuh kan pelita atau lampu diesel tuh kan, lepas ya kalian bangun kan, ada kalau tengok di cermin ya lubang hidung kami tuh kan semua jadi hitam. Oke, luar dari topik sudah kan. Oke, kita sambung semula mengenai pantang larang tadi. Sebenarnya kan
fakta atau logik pantang larang ini direka karena mungkin karena dikuatiri akan menyebabkan kecederaan pada jari kita, jari kita takut nanti pula terpotong isi. Nah, kalau terpotong isi kan luka. Jadi itulah orang dulu atau ibu-ibu kah atau mama-mama memang dorang suka tagur itu kalau dorang nampak anak potong kuku di waktu yang malam. Oke, pantang larang kedua ya. Jangan makan pinda randa, nanti kawin ramai. Oke, pantang larang ini juga salah satu pantang larang yang mama saya selalu tegur lah masa kecil-kecil dulu, tapi sekarang pula kalau sekarang nih bukan mak saya yang tegur, tapi saya yang tegur anak-anak. Sebabkan mama saya cakap kalau makan pindah-pindah tempat nanti perkawinan kita tidak kekal. Lepas itu banyak pula dapat pasangan kan. Nah, kalau diikutkan sangatlah, kalau kita nih makan pindah sana pindah sini, angkat pinggan, mangkuk ke hulu ke hilir, nah itu sebenarnya tidak sopan, tidak kelihatan sopan. Nanti tumpah ke apakah makanan tuh, sayang kan, membazir. Lagi satu bersepa sana sini. Nah, kalau anak saya kan makan satu tempat banyak betul momok dia. Kamu paham ya kan arti momok yang itu sisa-sisa makanan, banyak betul momok, jadi memang bersepa lah. Nah, itu baru satu tempat. Kalau udah pindah-pindah lagi sana sini, nah macam mana tuh? Kalau saya lah kan terus terang, mana saya mau kasih bersih, kena lagi dengan minyak tuh di lantai. Oke, jadi saya rasa memang sesuai lah pantang larang nih direka. Sekurang-kurangnya pantang larang nih dia dapat membantu kanak-kanak, terutamanya lah kanak-kanak, supaya makan pun elok-elok, baik-baik, dan secara tidak langsung dapat juga menjaga adab kan ketika makan. Sebenarnya pantang larang nih memang banyak digunakan oleh ibu bapa untuk anak-anak, sebab budak kecil-kecil ini kan dia cepat takut lain lah yang sudah dewasa kan. Kalau dia orang dicakap jangan makan pindah-pindah nanti kamu kawin ramai itu. Nah, kalau orang dewasa lagi lah orang suka, terutamanya lelaki. Tapi bukan semua orang dewasa ya suka banyak pasangan, mungkin ada juga lah, tapi hanya segelintir saja. Jangan dikecam ya. Tapi sebenarnya itulah faktanya. Pantang larang yang ketiga. Pantang larang ketiga. Dilarang menyanyi di dapur, nanti lambat kawin atau terkawin dengan orang tua. Sesetengah anak gadis tanpa sadar memang diorang suka menyanyi dan berangan di dapur ketika masak. Macam saya juga lah, selalu ditegur tiap kali menyanyi di dapur. Bukan saja anak-anak gadis ya, mama-mama pun ada juga tuh yang suka menyanyi di dapur tuh, betul kah? Sebenarnya kan kalau diikutkan lah pantang larang yang mengatakan
menyanyi di dapur kan. Kalau menyanyi di dapur lambat kawin ataupun terkawin orang tua itu sebenarnya adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya kecuaian, masakan angus ataupun makanan yang terdedengan dengan kita punya tempias air liur. Oke, coba kamu bayangkan ketika seseorang itu terlalu seronok menyanyi sambil motong bawang lah kan, atau sayur-sayur lah. Kan dia terlalu seronok potong bawang. Nah, secara tidak langsung ia boleh mengakibatkan kecederaan seperti terpotong jari kan, kalau terlampau seronok tuh sampai terikut betul perasaan, kadang tuh sampai terlupa dia tengah masak di dapur. Nah, mungkin juga sebab dia tengah membayangkan konsert sendiri kan, ataupun tengah berayal. Nah, itulah sebab pantang larang nih direka. Nah, ada faktanya juga kan. Oke, sekarang pantang larang keempat. Pantang larang keempat. Kejapa ingat dulu. Ini masa kecil dulu lah. Tidak boleh menunjuk pelangi macam inilah. Tidak boleh menunjuk pelangi, nanti jari menjadi kudung. Jari menjadi kudung. Kadang tuh kan saya confuse juga, apa kaitannya tunjuk pelangi dengan jari ini menjadi kudung. Nah, kalau diikutkan logik dia sebenarnya, bila kita tunjuk pada sesuatu selalu kita guna jari telunjukan macam tuh sana kita tunjuk sesuatu guna jari telunjuk. Jadi kalau difikirkan, pantang larang nih sebenarnya dia tidak mau kita tunjuk sesuatu dengan jari telunjuk sahaja, selok-eloknya lah guna ibu jari macam ni. Kalau kita tunjuk macam tu kan ia lebih kelihatan lebih sopan lah. Soalnya kan kalau kita tunjuk jari telunjuk nih kan, nih macam ni, dia memang boleh nampaklah dengan jelas kita nih tengah marah macam kan, kita tengah marah, betul tidak? Jadi kalau kita tunjuk menggunakan ibu jari macam begitu, tidak juga orang salah paham dan nampak lebih sopan. Pantang larang yang ke berapa sudah? Pantang larang sekarang, pantang larang ke-5. Pantang larang ke-5. Kelima nih, ibu mengandung tidak dibenarkan melalui bawah empayan karena anak yang dilahirkan bakal menjadi gagap. Nah, secara logik dia lah pantang larang nih kan mungkin ya terdengar tidak masuk akal, tapi saya rasa lah bagi saya pantang larang nih sebenarnya direka karena atas dasar keselamatan kepada ibu yang mengandung. Nah, sebelumnya ada mesin basuh baju atau pakaian kita cuci menggunakan tangan. Jadi kemudian lepas kita cuci guna tangan, kita sidai di ampayan
dan ini menyebabkan jemuran itu akan menghasilkan air yang menitik dari pakaian tuh, dia mengalir sehingga boleh menyebabkan jalan licin. Nah, jadi pantang larang ini direka khas untuk mengelakkan ibu mengandung daripada tergenci dan mengalami keguguran. Ya, oke, sekian sahaja dari saya. Beberapa pantang larang orang dulu-dulu itu, antara pantang larang yang sering digunakan sebenarnya banyak lagi lah, memang banyak pantang larang, tapi hanya ini saja yang saya dapat kongsikan. Walaupun pantang larang ini dia ya agak kedengaran pelik dan ada juga tidak masuk akal. Sebenarnya ini merupakan menjadi satu nasihat atau pengajaran terutamanya bagi anak muda. Oke, waktu juga ada pantang larang yang masih kekal digunakan pakai hingga hari ini. Dengan pantang larang nih kan, sedikit sebanyak ia dapat membantu anak muda untuk menjaga tingkah laku atau kelakuan mereka lah. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk kongsi, untuk suka, untuk komen, dan untuk melanggan. Oke, thank you.